Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali nih bisa share lagi ya kegiatan aku. Bener-bener lagi super sibuk banget, jadi aku jarang banget nih untuk buat konten. Tapi gak apa-apa ya, semoga saja tetap menyemangati teman-teman juga, dan juga menyemangati diri sendiri untuk selalu yuk mengerjakan apapun pekerjaan di rumah, meskipun ya kadang juga mager banget gitu ya. Tapi kalau misalnya rutinitas bareng sama anak udah pasti ya setiap harinya. Kalau misalnya gak sempat masak ya beli, kalau misalnya gak sempat beres-beres ya udah ditunda dulu aja sampai moodnya tuh bener-bener bagus lagi, terus baru ngerjain kayak misalnya beres-beres rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau misal urusan anak pasti yang utama. Tadi di awal video itu pagi-pagi banget aku udah masak, kemudian aku juga bareng sama anak-anak tadi sudah main, sudah suapin anak juga sampai mereka tidur. Dan ini sudah mulai menjelang siang sih mereka tidur, aku juga sudah mulai nih untuk beres-beres karena aku juga lagi mood banget untuk beres-beres hari ini. Sebenarnya setiap hari ya kalau misal beres-beres, cuman memang aku nggak buat konten gitu saat aku beres-beres karena mungkin juga teman-teman takutnya bosen, dan ini juga sebenarnya pekerjaan yang berulang yang bikin bosen juga gitu ya setiap harinya. Tapi memang kalau misalnya nggak diberesin ya itu dia ya teman-teman, pasti berantakan, selalu berantakan. Kemudian juga nggak enak banget kalau misalnya kotor, apalagi kalau misalnya anak setiap hari mainnya di sini di ruang tamu. Tadi siang rencananya udah sekalian pengen banget nih langsung aku pel gitu ya setelah aku beres-beres. Tapi tiba-tiba Anasya bangun cepat banget, dia tuh tidurnya nggak lama kemudian pokoknya bangun terus tiba-tiba nangis. Ya udah alhasil aku tenangin dia dulu sampai dia benar-benar tenang. Akhirnya lama-kelamaan udah mulai sore nih, udah akhirnya aku mandiin anak-anak, terus aku juga mandi, dan setelah itu udah mulai asar nih, udah sholat asar terlebih dahulu dan baru aku lanjut untuk ngepel. Anak-anak tinggal aku suapin makan aja. Lumayan repot banget apalagi kalau misalnya Anasya tuh nangis ya. Jadi kerjaan kalau misalnya dibarengin sama anak nangis itu udah bener-bener kayak nggak bisa banget gitu ya. Aku lebih memilih untuk ya udah istirahat sejenak sama anak bareng gitu ya, main terus kemudian sampai anak udah tenang baru aku lanjut. Tapi ini tiba-tiba Anasya tadi tuh nangis, ya udah akhirnya aku buru-buru aja untuk ngepelnya, terus kemudian juga langsung beresin ruang tamunya seperti semula. Dan setelah semuanya sudah beres, ruang tamu sudah beres kan ya, sudah rapi, tinggal aku suapin makan aja. Untungnya sih ya, kalau misalnya masakan untuk Anasya memang aku juga pakai food maker, baby food maker dari Mama Choice. Jadi memang praktis sekali kalau misalnya aku buat makan untuk Anasya. Aku jarang banget beli, aku lebih suka banget kalau misalnya masak atau buatin makanan sendiri untuk Anasya. Meskipun ya buat ini juga pakai alat ini, cuma memang benar-benar praktis banget ketika aku harus masak empasinya Anasya. Kemudian juga untuk bahan-bahannya sendiri gitu ya, aku yang pilih, jadinya aku lebih aman aja dan lebih senang aja kalau misalnya tahu nih makanan yang dikonsumsi oleh anak aku tuh seperti apa. Kalau misalnya dulu juga memang aku rajin banget nih buat masakan untuk Gifran, memang masih manual, cuman ada kepuasan tersendiri aja ketika aku bener-bener bisa menyediakan makanan untuk anak-anak. Tadi sebelumnya sudah aku suapin anak-anak makan, memang aku nggak record sama sekali. Terus kemudian juga aku sempat banget untuk beresin kamar belakang karena nanti malam itu suami aku bakalan tidur di situ. Jadi benar-benar harus dirapikan dulu sebelum kalau misalnya mau tidur kan benar-benar harus rapi gitu ya supaya lebih enak aja tidurnya. Karena memang tadi seperti yang teman-teman lihat gitu ya, untuk kamarnya berantakan banget, kasurnya, spraynya gitu ya, pokoknya nggak kepasang dengan baik. Dan ini setelah semuanya sudah selesai, aku lanjut untuk seperti biasa. Pokoknya kalau misalnya semuanya sudah selesai makan, kemudian juga masakan semuanya sudah beres gitu ya, tinggal cuci semua perlengkapan masaknya supaya nggak numpuk. Gimana nih teman-teman, hari ini kegiatannya sudah ngapain aja? Atau mungkin buat teman-teman yang sama juga konten creator kayak aku, buat video seperti ini, buat konten-konten tentang ibu rumah tangga, kita kayaknya udah mulai lumayan agak nggak semangat gitu ya kalau misalnya ada yang nontonnya itu atau viewersnya itu kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pasti nggak munafik banget gitu kalau misalnya mengharapkan AdSense dari YouTube, kemudian juga dapat endorse dan lain sebagainya. Tapi harus tetap semangat sih, harus konsisten untuk bisa memulai sesuatu itu kan memang nggak seinstan gitu ya. Jadi benar-benar berproses, kita nikmati saja prosesnya. Jangan sampai proses yang sudah kita lewati, sudah lumayan lama nih kita buat kontennya, terus kemudian juga berhenti di situ aja. Terus kemudian karena yang nonton sedikit, jangan seperti itu. Terus aja konsisten dengan memperbaiki terus nih seperti apa. Aku pun sama seperti itu. Jadi aku masih banyak sekali belajar, apalagi juga dengan aku menggunakan kamera sederhana. Aku masih dengan Android aku, tapi aku berusaha sekali untuk yuk semangat buat kontennya, tetap semangat lah intinya. Walaupun belakangan ini aku juga jarang banget upload gitu ya, paling seminggu sekali karena bener-bener di sini
kesibukan sama anak. Kalau misalnya pengen sih upload setiap hari gitu ya, cuman memang bener-bener anak itu yang paling utama deh sekarang. Aku tuh kadang repot juga kayak misalnya lagi voice over seperti ini, anak-anak suaranya kemana-mana, tapi it's okay karena memang anak-anak juga lagi tenang. Kemudian juga kalau misalnya ada suara anak-anak nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit gitu ya. Yang terpenting adalah memang harus semangat sih selalu gitu ya. Terus kemudian juga kita ingat dulu gimana proses kita dari awal membangun channel ini. Jadi aku pengennya sih tetap semangat dan konsisten terus meskipun cuma seminggu sekali aku buat kontennya gitu ya. Tapi mudah-mudahan saja nanti kalau misalnya Ramadan bisa setiap hari gitu ya, bisa juga untuk menyemangati diri sendiri, menyemangati teman-teman, menemani teman-teman juga. Dan lanjut dengan kegiatan aku yang lainnya. Ini aku angkatin jemuran yang beberapa hari ini sama sekali belum aku angkat karena memang gak kering-kering gitu ya. Dari kemarin itu hujan terus. Dan aku juga ini jemurnya di dalam karena kalau misalnya di luar takut kena air hujan juga. Makanya yaudah deh, aku belakangan ini jemurnya di belakang lagi. Kayak gitu sih memang teman-teman, kalau misalnya benar-benar lagi panas ya aku jemurin di depan. Tapi kalau misalnya lagi gak sempat sama sekali untuk jemurin di depan karena memang hujan, takut kebasahan juga gitu ya, takut ketampiasan gitu, makanya aku jemurnya ya udah di belakang lagi. Dan bisa teman-teman lihat juga kalau misalnya pakaian yang ada di jemuran belakang ini benar-benar banyak banget gitu ya. Karena memang dari kemarin itu mungkin karena berdempetan juga nih jemurnya, nggak kering-kering, terus nggak ada panas juga, dan aku males banget nih kalau misalnya pindahin jemurannya itu ke depan ketika panas. Karena suka gitu tiba-tiba hujan, kemudian juga aku lupa ngangkatnya pas aku lagi tidur nih bareng sama Anasya. Aku nggak sempet angkatnya, terus takut banget kecipratan gitu sama air hujan. Ya udah akhirnya aku taruhnya atau jemurnya di dalam. Alhamdulillah sekali setelah semuanya sudah kering, tinggal PR-nya nih untuk nyetrika. Dan ini saat aku lagi angkatin jemuran juga Anasya memang ada di samping aku, cuman kan memang posisinya dia di bawah jadi nggak kelihatan kamera. Terus kemudian juga pokoknya gitu dia lagi super aktif banget, sudah mulai bisa berdiri-diri. Jadi suka banget nih kalau misalnya narik-narikin pakaian aku kalau misalnya aku lagi sholat, kayak misalnya aku lagi angkatin jemuran kayak gini, bener-bener udah gak bisa ditinggal sama sekali. Makanya repotnya itu luar biasa banget teman-teman. Jadi bener-bener apa ya, harus memanfaatkan waktu banget. Cuman kalau misalnya anak-anak tidur sekarang gitu ya, biasanya aku ya udah ikutan tidur karena aku udah mulai lelah banget gitu. Kalau misalnya bekerja seperti ini udah deh aku libatin anak-anak aja, yang terpenting adalah mereka anteng. Kayak tadi seharian aku bekerja itu, Anasya bener-bener memang posisinya ada di depan aku gitu ya. Cuman aku taruhin mainan, terus nggak aku record karena memang takut anaknya itu ketika lihat handphone gitu ya, ya udah ikut nyamperin aku juga. Jadi kalau misalnya aku lagi bekerja seperti ini, aku juga sambil ngeliatin anak-anak nih, posisinya mereka tuh lagi ngapain. Jadi aku nggak khawatir sih. Pokoknya kalau misalnya memang buat video seperti ini gitu ya, tag video memang agak ribet sih teman-teman, karena aku juga harus ngatur nih posisi anak aku di mana supaya kameranya itu nggak kelihatan. Karena kalau misalnya kelihatan apalagi berdiri gitu ya pakai tripod, pasti bakalan direbut, digoyang-goyang gitu, bisa nggak jadi deh untuk buat videonya. Nah kayak misalnya aku lagi ngepel seperti ini, posisinya memang ada di samping aku, tapi kan di samping sini tuh ada kamar gitu ya, dan di situ aku taruhin mainan juga untuk Anasya. Pokoknya memang agak ribet sih teman-teman. Nah makanya sebagai konten kreator memang harus pintar-pintar banget sih antara bagi waktu untuk anak, keluarga, terus gimana caranya nih tetap untuk bisa bikin konten seperti ini tuh konsisten gitu ya. Dari kemarin itu aku sempat ribet banget karena anak-anak nangis dan lain sebagainya, jadi aku agak pusing juga. Ya udah aku tunda dulu, aku nggak buat konten sama sekali. Ketika moodnya aku lagi bagus nih kali ini, aku laksanain aja deh, aku buat kontennya dengan ya udah anak aku taruh aja di samping aku kasih mainan sambil aku juga ngobrol sih ketika bekerja seperti ini. Dari tadi itu sebenarnya aku bolak-balik aja ngeliatin Anasya karena memang Anasya takutnya kemana-mana gitu ya. Tapi banyak yang aku cut ya, makanya nggak kelihatan ketika aku nengoknya. Tadi setelah aku angkatin jemuran, kemudian ini aku lanjut untuk jemurin pakaian yang tadinya aku cuci. Karena memang numpuk banget setiap harinya harus dicuci gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak kering bakalan numpuk lagi kayak tadi, banyak banget cuciannya sampai keringnya itu barengan sih untungnya. Tinggal PR-nya itu dia nyetrika. Dan ini malam harinya ketika papanya sudah pulang kerja. Terus kemudian aku juga tadi setelah beraktivitas aku sempetin untuk istirahat. Setelah aku nyuapin anak-anak, pokoknya setelah anak-anak tenang, aku juga ikutan tenang, aku main di kamar.
Dan setelah papanya pulang baru kita beraktivitas lagi anak-anak karena belum pengen tidur sama sekali gitu ya. Gimana caranya untuk mereka tuh punya aktivitas? Ya udah bikin tenda-tendaan di ruang tamu. Ini tuh Gifran dari kemarin pengennya piknik lah, yuk kita piknik ya. Aduh belum ada waktu banget. Terus kemudian juga karena memang musim hujan gitu ya, takut di perjalanan kenapa-napa dan masih banyak dipikirin lah. Nanti deh nextnya mungkin kita bakalan piknik. Dan segitu aja untuk kegiatan aku bareng keluarga. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.